Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Arif Nur Rahman di channelnya Arif Nur Rahman. Oke, buat semua teman-teman subscriber yang ada dimanapun berada, khususnya teman-teman musang ya, musang lovers. Jadi saya ingin memberikan sebuah tips atau ya tips atau tutorial ya. Jadi khususnya untuk bagi pemula yang ingin memelihara musang itu ada beberapa faktor yang harus diperhatikan sebelum memelihara musang. Apa saja? Mari kita simak video. Oke, jadi yang pertama yaitu memilih jenis musang. Bagi pemula itu mesti bingung bagaimana sih musang yang baik untuk pemula atau musang jenis apa yang baik untuk pemula gitu ya kan. Sebenarnya sih semua musang itu baik untuk pemula, tergantung diri kitanya sendiri mau serius atau enggak gitu kan. Untuk mengadopsi musang itu enggak bisa main-main atau coba-coba harus benar-benar ya, karena dia itu hewan yang benar-benar butuh perhatian khusus. Jadi harus benar-benar merawatnya ya, tidak boleh sembarangan bisa fatal. Dan yang harus diperhatikan yaitu jenis musangnya ya. Kalau misalkan rekomendasi dari saya itu lebih baik tuh jenis musang pandan, itu lebih gampang menurut saya sih pribadi, karena saya dulu juga pernah bingung, jadi saya milih musang pandan untuk pertama-tama saya melihara. Ya tergantung apa sih, bukan tergantung ya, jadi lebih gampang gitu ya menurut saya sih, menurut saya sendiri. Yang perlu diperhatikan yang kedua yaitu harus bisa memilih karakter musang, harus bisa memahami. Nah, musang itu memiliki karakter yang berbeda-beda ya. Ada yang galak, ada yang jinak, ada yang bonding dan semacamnya. Untuk karakternya itu ada yang ngajir atau takilan ya, jadi dia itu kalau dilepas wah pokoknya kemana aja lah, lari-larian terus bikin rusuh lah gitu. Nah, ada juga yang lemot lah, atau istilahnya apa lah itu ya, intinya nggak ngajir ya, jadi dia itu nggak terlalu aktif. Jadi seperti apa ya, musang yang nggak terlalu aktif gitulah ya. Jadi mau digendong mau dilepas dia itu tetap stabil gitu, nggak cicilan seperti ini nih. Contohnya nih, ini punya saya ini nih masih ngajar nih. Oke guys, ini ngajar tuh, itu kalau dipegang tuh wah kemana aja tuh, lari-larian terus dia juga ya sukanya bercanda gitu, berlebihan banget kalau bercanda itu nggak capek-capek. Nah itu yang harus diperhatikan, jadi harus sabar mungkin kita menghadapinya, karena ya namanya apalagi kalau musangnya masih umur sekitar 1-2 bulan, 1,5 bulan gitu kan, baru tumbuh gigi atau seumuran segini lah, dia itu masih aktif-aktifnya gitu loh. Makanya kita harus benar-benar sabar dan ya harus ekstra lah sabarnya, harus benar-benar sabar. Dan yang ketiga itu harus mempersiapkan tempatnya gitu ya. kandang ya. Jadi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, harus sobat musang itu harus punya kandang terlebih dahulu ya untuk tempat si musangnya ini. Jadi biar nantinya itu enggak enggak
ribet gitu, nggak mengganggu aktivitas kita di rumah gitu. Dan juga untuk melindungi si musanya dari pengganggu lain gitu ya. Dan juga biar bersih tempat kita, karena ini hewan tuh kalau malam aktifnya banget ya, karena ini hewan termasuk hewan golongan nokturnal atau hewan malam ya. Dia itu siang untuk tidur kalau di alam liar, dan malam itu untuk cari makan sampai jam-jam subuh. Nah, yang selanjutnya itu makanannya itu harus diperhatikan ya, harus benar-benar diperhatikan, jadi tidak boleh sembarangan. Walaupun dia itu terbilang, kalau menurut penelitian itu dia itu termasuk hewan karnivora, tapi sebenarnya itu lebih dominan ke omnivora ya, atau pemakan segala. Jadi mau nasi, telur atau ayam, buah-buahan dia doyan. Nah, untuk pemberian makannya itu harus teratur, tidak boleh asal kasih makan, karena hewan ini biasanya tuh bosan gitu ya. Kalau kita kasih pisang terus dia bosan, harus ada varian makanannya juga, seperti pepaya, terus kepala ayam. Tapi kalau mau ngasih kepala ayam atau daging itu yang harus sudah direbus ya, jangan mentah, karena nanti akan membangkitkan insting liarnya dia gitu. Karena dia itu hewan yang ya hewan pemburu, instingnya itu akan kembali seperti di alam walaupun kita pelihara dari bayi gitu ya. Dan benar-benar harus selalu kita handle ya, nggak harus setiap hari, cuman misalkan akan kerja pagi sore pegang buat mainan. Kalau dianggurin itu, kalau dicuekin, dia biasanya kembali ke sifat aslinya, jadi liar gitu ya. Nih, ini contoh-contoh ngacir ya. Dia tuh kalau dilepas, apalagi sama kucing nih, dia itu seneng banget nih. Kalau punya saya ini udah bersahabat sama kucing. Nih, ini si Tom nih. Oke guys, tuh lihat, dia tuh mainnya sama kucing tuh, jadi ya gitu lakunya tuh, lihatin. Jadi itulah. Dan yang selanjutnya itu harus siap resiko, terima resikonya, baik buruknya itu harus kita terima. Karena kalau mau melihara musang ya kita harus siap segalanya. Contohnya ketika dia bercanda, dia itu tidak seperti hewan lainnya ya, seperti kucing atau apa, dia itu masih mending lah, gigitnya itu mending. Kalau dia itu gigitnya bisa sampai tembus ini, bisa sampai bolong ya. Jadi harus ya nerima lah, harus siap. Nih, itu ngacir. Benar sobat. Jadi itulah yang harus diperhatikan untuk kawan-kawan yang mau melihara musang, terutama yang newbie ya, atau pemula seperti saya ini, harus seperti itu. Jadi cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada kritik, saran, atau mau yang ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar, nanti akan saya balas. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman, biar saya semakin semangat membuat kontennya, dan semoga bermanfaat buat kalian semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.